Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Karintariani, NPM 18050002. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang mana soal tersebut akan diselesaikan dengan menggunakan metode simplex dengan nilai kanan. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah program linier yang diampu oleh Ibu Yesi Gusmania, MPD. Nah, agar tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk kepada contoh soalnya. Soalnya adalah, perusahaan mempunyai dua sumber daya yang terbatas. Jumlah yang digunakan untuk memproduksi kedua produk tersebut yaitu tenaga kerja dan tanah liat. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, perusahaan ingin mengetahui berapa jumlah mangkok dan cangkir yang akan diproduksi setiap hari dalam rangka memaksimumkan laba atau keuntungan. Kedua produk tersebut mempunyai kebutuhan sumber daya untuk produksi serta laba per item sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat bersama di sini di tabelnya tertulis untuk produk mangkok, kebutuhan sumber dayanya yaitu tenaga kerjanya 1 jam per unit, tanah liatnya Rp4 per unit. Nah, sedangkan produk cangkir, kebutuhan sumber dayanya tenaga kerjanya 2 jam per unit, tanah liat Rp3 per unit. Nah, labanya untuk mangkok Rp4 per unit, sedangkan untuk cangkir Rp5 per unit. Nah, sebagai tambahan informasi, tersedia 40 jam tenaga kerja dan 120 kg tanah liat setiap hari untuk diproduksi. Nah, dari soal ini bisa kita selesaikan sebagai berikut. Nah, diperoleh fungsi tujuannya yaitu Zmax sama dengan 4x1 ditambah 5x2. Fungsi kendalanya atau batasannya yaitu x1 ditambah 2x2 kecil dari sama dengan 40, 4x1 ditambah 3x2 kecil dari sama dengan 120, dengan x1 besar dari sama dengan 0 dan x2 besar dari sama dengan 0. Ini diperoleh dari soal yang ini tadi ya. Fungsi tujuannya kan Zmax sama dengan 4x1 ditambah 5x2. Ini dilihat dari yang ini tadi, labanya. Mangkok kan 4, cangkir 5. Jadi tadi Zmax-nya 4x1 ditambah 5x2. Berarti x1 itu merupakan lambang untuk mangkok dan x2 merupakan lambang untuk cangkir. Permisalannya. Nah, selanjutnya fungsi kendalanya kan x1 ditambah x2 kecil dari sama dengan 40. Ini diperoleh dari sini. X1 ditambah 2x2 kecil dari sama dengan 40. Kenapa dia kecil dari sama dengan? Karena di sini dalam rangka memaksimumkan laba atau keuntungan. Berarti dari soal ini kita bisa mengetahui soal ini merupakan soal tentang maksimum, fungsi maksimum. Nah, dan tersedia 40 jam tenaga kerja, makanya jadi X1 ditambah 2X2 kecil dari sama dengan 40. Yang ini juga sama seperti itu. 4X1 ditambah 3X2 kecil dari sama dengan 120. Nah, karena fungsi-fungsinya udah kita peroleh kan, fungsi tujuan, fungsi kendala. Nah, selanjutnya tinggal kita cari dengan menggunakan metode simplex nilai kanan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala menjadi bentuk baku. Nah, tadi kan fungsi tujuannya kan diperoleh Zmax sama dengan 4x1 ditambah 5x2 kan. Nah, kita tuliskan saja di sini Z. Z sama dengan 4x1 ditambah 5x2, sehingga Z dikurang 4x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Kita jadikan satu ruas mereka, pindahkan ini ke ruas kiri. Jadi Z dikurang 4x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Dia udah dalam bentuk baku ya ini. Nah, sedangkan yang untuk fungsi kendalanya, tadi kan x1 ditambah 2x2 kecil dari sama dengan 40. Itu kita ubah menjadi x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 40. Ingat ya, harus kita jadikan dia sama dengan. Terus yang ini 4x1 ditambah 3x2 kecil dari sama dengan 120. Kita ubah menjadi 4x1 ditambah 3x2
ditambah X4 sama dengan 120. Nah, perlu diingat, X3 sama X4 ini merupakan slack variabel atau variabel slack ya. Nah, selanjutnya, langkah kedua, menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Nah, persamaan yang ini tadi yang udah kita peroleh, kita pindahkan ke dalam tabel konstantanya ya. Nah, ini ada variabel dasar, nilai konstanta Z-nya, X1, X2, X3, X4, nilai kanan, dan indeksnya. Nah, jadi dari persamaan yang ini tadi kita peroleh kan ini nih. Ini Z-nya 1, X1-nya min 4, X2-nya min 5. Kita lihat. Z-nya 1, X1-nya min 4, X2-nya min 5. X3-nya 0, X4-nya 0, nilai kanannya 0. Karena di sini nggak ada X3, nggak ada X4 ya, dan nilai kanannya ini 0. Nah, fungsi kendalanya, nih kita perhatikan di sini. Z-nya nggak ada ya, berarti nanti Z-nya 0, kita tulis. Terus X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 1. Berarti Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 1, X4-nya 0. Dan nilai kanannya 40. Nah, untuk yang keduanya, ini Z-nya 0 juga, X1-nya 4, X2-nya 3, X3-nya 0, X4-nya 1, nilai kanannya 120. Kita lihat, Z-nya 0, X1-nya 4, X2-nya 3, X3-nya 0, X4-nya 1, dan nilai kanannya 120. Nah, semuanya udah masuk dalam tabel kan? Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga yaitu memilih kolom kunci. Apa itu kolom kunci? Nah, kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka paling besar. Jadi, kita fokus saja pada baris Z yang ini ya. Baris Z yang bernilai negatif. Nah, di sini baris Z negatif ada 2. Nah, kita fokus pada baris Z. Di sini nilai negatifnya kan ada 2. Nah, selanjutnya nilai negatif dengan angka paling besar. Nah, jadi di sini ada min 4, ada min 5. Jadi nilai yang paling besarnya adalah min 5. Jadi kolom kuncinya berarti yang ini. Ini dia kolom kuncinya. Kita tandai ya. Nah, ini dia kolom kuncinya. Kita udah memperoleh kolom kuncinya. Selanjutnya, langkah keempat, memilih baris kunci. Untuk memilih baris kunci, yaitu kita perlu perhatikan, baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Cara mencari indeksnya yaitu indeks sama dengan nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Jadi kita harus tahu dulu indeksnya itu berapa. Nilai kanan dibagi kolom kunci. 0 dibagi min 5, 0. Kita isi bareng-bareng ya. 40 dibagi 2, 20. Terus 120 dibagi 3, 40. Nah, terus dari peroleh indeksnya, kita cari yang nilainya paling kecil. Nilainya paling kecil. Kita fokusnya pada nilai X-nya ya, X3 sama X4-nya aja. Jadi yang ini. Ini merupakan baris kuncinya. Nah, dan yang dilalui keduanya ini merupakan kuncinya. Berarti angka kuncinya yaitu 2. Nah, selanjutnya, langkah kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara membaginya dengan angka kunci. Baris baru kunci sama dengan baris kunci dibagi angka kunci, sehingga tabel menjadi seperti berikut. Tadi kan kita sudah memperoleh angka kuncinya 2. Berarti kita harus ubah di sini. Nah, ini tadi kan
Berarti 2 ini, X2 ini menggantikan X3. Ini ya, X2 menggantikan X3. Di sini udah X2 ya jadinya. Nah, mengubah nilai-nilai baris kunci dengan membaginya dengan angka kunci. Jadi yang ini 0 dibagi 2, 0, 1 dibagi 2, 1 per 2, 2 dibagi 2, 1, 1 dibagi 2, 1 per 2, 0 dibagi 2, 0, lalu 40 dibagi 2, 20. Nah, yang ini tetap kita tuliskan saja. Nah, selanjutnya, langkah yang ke-6, mengubah nilai-nilai selain baris kunci, sehingga nilai-nilai kolom kunci atau selain baris kunci sama dengan 0. Baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris kunci. Tadi kan yang ini udah kita peroleh nilainya. Nah, selanjutnya kita harus mencari nilai dari baris Z ini dan nilai dari baris X4. Caranya seperti berikut. Untuk baris Z, ini kita tulis konstanta Z-nya ya. Konstanta yang ada di baris Z, maksudnya. Ini kan, X1-nya min 4, X2-nya min 5, X3-nya 0, X4-nya 0, nilai kanannya 0. Jadi, min 4, min 5, 0, 0, 0. Nah, selanjutnya, yang di sini, jangan lupa, kalikan dengan angka yang ada di kolom kunci tadi. Nah, tadi kan kolom kuncinya kan X2 kan. Nah, berarti kan yang ini. Berarti ini kita kalikan dengan min 5. Min 5 dikali dengan baris kunci tadi. Baris kuncinya yang ini. 1 per 2, 1, 1 per 2, 0, 20. 1 per 2, 1, 1 per 2, 0, 20. Baru kita kurangkan seperti biasa. Diperolehlah hasilnya min 3 per 2, 0, 5 per 2, 0, dan 100. Nah, begitupun untuk mencari baris X4. Kita tulis konstanta yang ada di baris X4 tadi. Berapa aja? 4, 3, 0, 1, 120. 4, 3, 0, 1, 120. Ini juga sama, setengah, 1, setengah, 0, 20. Ini baris kuncinya tadi ya. Nah, jangan lupa kita kalikan dengan angka yang ada di kolom kuncinya. Tadi kan X4, kan tadi kolom kuncinya ini. Nah, berarti kita kalikan dengan 3. Diperolehlah hasilnya 5 per 2, 0, min 3 per 2, 1, 60. Ini menghitungnya biasa saja. Kan 4 dikurang 3 dikali setengah. Ini kita kalikan dulu, dia kalikan ke dalam, baru kita kurangkan. Nah, saya rasa teman-teman pasti bisa untuk mengurangkan yang ini. Nah, selanjutnya, masukkan nilai-nilai di atas tadi ke dalam tabel, sehingga tabelnya menjadi seperti ini. Kan kita peroleh tadi kan nilai di baris Z-nya ini. Nilai baris Z yang baru. Min 3 per 2, 0, 5 per 2, 0, 100. Min 3 per 2, 0, 5 per 2, 0, 100. Terus, baris X4-nya 5 per 2, 0, min 3 per 2, 1, 60. 5 per 2, 0, min 3 per 2, 1, 60. Yang ini, yang tadi kan kita udah dapat untuk yang X2-nya. Nah, selanjutnya, angka ke-7, melanjutkan perbaikan-perbaikan atau langkah ke-3 sampai 6 sampai Z tidak ada nilai negatif. Jadi sama aja ya kayak yang tadi lagi. Kan udah diperoleh tuh tadi baris-baris barunya, ini angkanya. Selanjutnya kita harus menentukan kolom kuncinya. Kolom kuncinya tadi kita fokus pada nilai Z-nya yang ada negatifnya dan angkanya yang paling besar. Kebetulan sini yang ada negatifnya cuma 1, jadi udah pasti kolom kuncinya yang ini.
Ini kolom kuncinya. Nah, selanjutnya untuk menentukan baris kuncinya kita harus tahu indeksnya. Nah, jadi indeksnya (20) dibagi 1/2, 40. 60 dibagi 5/2, 24. Jadi baris kuncinya yang ini. Nah, karena yang dilewati kolom dan baris ini, jadi angka kuncinya 5/2. Nah, langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita harus ubah yang baris kunci ini. Kita bagi dengan angka kuncinya. Jangan lupa ini kan X1, berarti X1 menggantikan X4 di bawah ini. Nah kan, X1. Jadi ini 0 dibagi 5/2, 0. 1 dibagi, 5/2 dibagi 5/2, 1. 0 dibagi 5/2, 0. Min 3/2 dibagi 5/2, min 3/5. 1 dibagi 5/2 hasilnya 2/5. 60 dibagi 5/2 hasilnya 24. Nah, selanjutnya kita harus cari nilai pada baris Z dan X2-nya. Ini udah saya tuliskan ya. Prosesnya sama seperti tadi. Nah, ini dia tahap untuk mencari baris Z dan baris X2-nya. Jadi kita harus tuliskan konstanta yang ada di baris Z. Tadi baris Z-nya ini. Jadi ini kan tadi min 3/2, 0, 5/2, 0, 100. Min 3/2, 0, 5/2, 0, 100. Nah, ini angka yang ada di kolom kuncinya min 3/2. Jadi kita kalikan dengan min 3/2. Lalu baris kuncinya nih. 1, 0, min 3/5, 2/5, 24. 1, 0, min 3/5, 2/5, 24. Nah, kita kurangkan seperti biasa, diperolehlah ini hasilnya. Min 3/2 dikurang min 3/2. Jadi kan min 3/2 ditambah 3/2, 0. 0 dikurang 0, 0. Ini begitu pun seterusnya. Sampailah diperoleh hasilnya 0, 0, 16/10, 6/10, 136. Selanjutnya untuk baris X2-nya, kita tulis konstanta yang ada di baris X2. Kita lihat baris X2. Konstantanya 1/2, 1, 1/2, 0, 20. 1/2, 1/2, 1, 1/2, 0, 20. Nah, ini sama bagian di atas baris kuncinya kita masukkan. Jangan lupa, kalikan dengan angka yang ada di kolom kuncinya. Nah, ini angkanya berapa? 1/2. Berarti kita kalikan dengan 1/2. Diperolehlah hasil 0, 1, 8/10, min 2/10, sama 8. Nah, jadi angka ini kita masukkan ke dalam tabel. Ini hasil dari baris Z yang baru. Nilai-nilai baris Z yang baru yaitu 0, 0, X3-nya 16/10, X4-nya 6/10, nilai kanannya 136. Nih. Terus X2-nya nilai X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 8/10, X4-nya min 2/10, nilai kanannya 8. Nah, X1-nya tadi udah diperoleh, X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya min 3/5, X4-nya 2/5, dan nilai kanannya 24. Nah, kan di sini udah nilai Z-nya sudah nggak ada lagi nih yang negatif. Nah, berarti iterasi dapat dihentikan karena tabel sudah optimal. Jadi, patokan kita itu sampai pada nilai Z-nya. Kalau nilai Z-nya masih ada yang negatif, berarti kita harus lanjutkan lagi perhitungannya. Tapi kalau Z-nya sudah tidak ada yang negatif, berarti perhitungan sudah selesai.
karena tabelnya sudah optimal. Nah, sehingga diperoleh hasil optimal dengan X1. Kita lihat X1 nilainya 24. Nih, X2 nilainya 8. Z max-nya 136. Nah, ini bisa kita buktikan dengan memasukkan nilai X1 sama X2-nya ini tadi pada persamaan yang sudah kita tentukan di awal tadi, pada fungsi tujuan tadi, yaitu Z max sama dengan 4X1 ditambah 5X2. Jadi kalau kita masukkan 4 dikali 24 ditambah 5 dikali 8, maka akan kita peroleh hasil 136. Nah, semoga penjelasan saya ini dapat dimengerti oleh teman-teman yang menyaksikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.